Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 263, Kisah Seo Muda yang Berpura-pura Culun. Di luar bangsal, Lina membawa Kauri dan berjalan langsung ke ujung koridor. Bu, apa yang kamu lakukan? Apakah ada yang tidak bisa kamu katakan di bangsal? Kauri bertanya pada Lina dengan bingung. Lina melirik bangsal dan yakin Ariel tidak bisa mendengar mereka, jadi dia berkata, hal besar terjadi, sekarang seluruh kota tahu, apa yang akan kamu lakukan? Kauri tidak menyangka berita menyebar itu terjadi begitu cepat sehingga bahkan Lina tahu bahwa Zidan yang dengan sengaja menyebarkan berita dan ingin mengalahkan mereka yang bekerja sama dengan perusahaan keluarga Wijaya. Biarkan mereka mundur meskipun kesulitan dan mengambil inisiatif untuk mengakhiri kerja sama dengan perusahaan. Ini tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi perusahaan keluarga Wijaya. Melihat Kauri tidak berbicara, Lina berkata dengan penuh semangat, apalagi yang kamu pikirkan? Kamu akhirnya bisa menjadi ketua perusahaan. Kamu tidak bisa melihat perusahaan runtuh. Biarkan Ariel maju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Bu, Ariel masih di rumah sakit, aku hanya ingin dia pulih dari luka-lukanya, kata Kauri. Apa yang tidak terluka, sedikit cedera tidak apa-apa, sekarang perusahaan adalah masalah besar, dan dia tidak akan mati. Lina berkata dengan jijik, dia sangat cemas ketika mendengar berita itu. Untuk Lina, hari-hari baik baru saja dimulai, dan Kauri dapat memberinya wajah yang panjang sebagai ketua. Itu memberinya hak membual di antara para saudari itu, tetapi sekarang, perusahaan itu menjadi sasaran Zidan, yang semuanya seperti gelembung yang akan pecah, bagaimana mungkin Lina tidak terburu-buru. Bu, apa yang kamu bicarakan, bisakah perusahaan lebih penting dari Ariel? Kauri memelototi ibunya dan berkata, mengapa dia tidak penting lagi? Apakah dia sekarat sekarang? Ini bukan cedera serius. Tidak bisakah kamu mengatakan prioritasnya? Kata Lina. Di hati saya, dia yang paling penting, tidak peduli apa, kita akan membicarakannya ketika dia sehat. Kamu gadis. Lina cemas seperti semut di panci panas. Seiring berjalannya waktu, krisis perusahaan akan meningkat 1 poin. Dia tidak ingin melihat Kauri Loren menjadi pencari nafkah biasa, dan dia akan ditertawakan oleh saudara perempuan itu. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan pergi sendiri, kata Lina. Bu, Kauri berkata dengan suara yang dalam, aku memperingatkanmu, tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkan masalah ini sampai Ariel keluar dari rumah sakit. Jika kamu berani memberitahunya, aku akan melawan ibu. Balikkan wajahmu. Kauri, apakah kamu masih menganggapku sebagai seorang ibu? Aku di sini untuk kebaikanmu sendiri, dia hidup dan sehat, apa yang perlu dikhawatirkan? Lina berkata dengan marah. Kauri tahu betapa egoisnya Lina. Sikapnya terhadap Ariel telah berubah sekarang. Ini sepenuhnya karena apa yang terjadi di villa sehingga dia takut pada Ariel. Tetapi ketika kepentingannya sendiri akan terpengaruh, Lina tidak akan pernah mempertimbangkan perasaan Ariel. Untuk kebaikan saya sendiri, atau untuk menyombongkan diri di depan saudara perempuan ibu. Ibu takut perusahaan akan runtuh, dan orang-orang itu akan menertawakan ibu. Kata Kauri. Ekspresi Lina menjadi sedikit tidak wajar, tetapi dia tidak akan mengakuinya, dan berkata, gadis, bagaimana kamu bisa begitu memikirkanku? Apakah aku seperti ini? Saya hanya khawatir tentang masa depanmu, dan kamu telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan posisi ini, apakah kamu bersedia? Bekerja keras. Jika tidak ada Ariel, bagaimana saya bisa menjadi ketua perusahaan? Anda mengenakan pakaian merek terkenal. Jika Anda tidak memiliki Ariel, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membelinya? Kamu harus egois, dan kamu harus menjaga perasaan Ariel. Kata Kauri. Kamu. Lina gemetar karena marah, dia tidak menyangka Kauri akan berbicara dengannya dengan nada mencela. Jangan katakan apa-apa, aku tidak akan setuju. Setelah Kauri selesai berbicara, dia berjalan menuju bangsal. Lina terengah-engah, rambutnya berdiri di sekujur tubuhnya. Sejak hubungan antara Kauri dan Ariel telah berubah, pidatonya menjadi semakin tidak serius. Dia tidak muda, dan dia sering mengangkat sikunya untuk membantu Anne. Ariel berbicara,
yang membuat Lina semakin marah ketika dia memikirkannya. Jika bukan karena Ariel, Kaori masih gadis baik yang mendengarkannya sebelumnya, tapi sekarang, dia tidak hanya belajar bicara kembali dan bahkan menuduhnya. Ariel, jangan berpikir bahwa Anda dapat mengendalikan keluarga kami dengan beberapa dolar ketika bersama saya, Anda akan selalu menjadi menantu yang sudah menikah. Lina berkata dengan gigi terkatup. Kaori, yang kembali ke bangsal, mengusir William. William melihat Lina yang marah dan berjalan ke sisinya dan bertanya, bagaimana? Putrimu ini semakin ceroboh dan keras kepala, dia berani mengatakan bahwa aku melakukan sesuatu yang salah. Aku tidak tahu sub ekstasi macam apa yang telah dituangkan Ariel ke dalam dirinya. Lina berkata dengan marah. William menepuk punggung Lina dengan cepat dan berkata, tenang, apa yang kamu lakukan begitu membuatnya marah. Ariel tidak mudah dipusingkan sekarang, jangan lupa. Apakah dia bahkan membunuh neneknya? Lina, saya memang sedikit takut dengan masalah ini. Bagaimanapun, Sari tergantung di depannya, tetapi dia tidak takut. Selama Ariel memiliki perasaan untuk Kaori dan ingin bersama Kaori, maka Ariel akan melakukannya, tidak pernah berani melakukan apapun padanya. Apa yang harus ditakuti? Dia suka kita menyambut Kaori, apakah dia berani membunuhku? Lina berkata dengan nada menghina. William mengangguk, ini masuk akal, Ariel melakukan begitu banyak, bukan hanya untuk Kaori. Bagaimana dia bisa punya nyali untuk menyerang orang tua kandung Kaori? Tapi jangan terlalu jauh dan hancurkan hubungan mereka. Itu bukan hal yang baik untuk kita, William mengingatkan. Jangan khawatir, saya terukur, saya hanya perlu memberitahu dia bahwa saya adalah tuan dari keluarga ini, kata Lina. Di dalam ruangan, Ariel tidak menanyakan apapun, dan Kaori menolak untuk mengatakan apapun sekarang, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, aku bisa menelepon untuk mencari tahu apa yang terjadi, kata Ariel. Kaori tahu. Karena Bimo adalah teman Ariel, dia perlu tahu bahwa hal-hal ini sangat sederhana, dan sepertinya dia tidak bisa menyembunyikannya sekarang. Ini bukan masalah besar. Perusahaan memiliki sedikit masalah. Kamu dapat yakin dan saya dapat menyelesaikannya. Apakah kamu tidak percaya? Kaori berkata sambil tersenyum. Ariel percaya pada kemampuan Kaori, tetapi hal-hal juga penting. Jika melebihi kemampuan Kaori, bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Terlebih lagi, bahkan Lina terkejut dengan kejadian ini. Jelas, pengaruhnya tidak kecil. Ariel tidak ingin Kaori menanggung tekanan sendirian. Apakah itu geng dari asosiasi? Ariel bertanya. Pada tahap ini, selain orang-orang tua itu, Ariel tidak bisa memikirkan orang lain yang akan menyusahkan Kaori. Setelah ragu-ragu sejenak, Kaori mengangguk dan berkata, ini Zidane. Dia memintamu untuk berlutut dan meminta maaf padanya, tapi aku tidak setuju. Rasa dingin melintas di wajah Ariel, dan dia berlutut untuk meminta maaf. Banyak, keluarga Zidane di Bandung memang sedikit kuat, tetapi di mata Ariel, mereka hanyalah badut. Ini adalah solusi termudah, kata Ariel kepada Kaori. Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Ariel, Kaori bereaksi keras dan berkata, bahkan jika kamu tidak ingin ditemani, aku tidak bisa membiarkanmu berlutut untuknya. Kalimat ini membuat Ariel senang. Kaori bisa melakukan hal seperti itu demi dia, bukankah ini hal yang paling membahagiakan? Sepertinya saya lebih penting daripada perusahaan, kata Ariel. Tentu saja, Kaori berkata tanpa ragu, tanpa berpikir. Ariel melambai ke Kaori dan memberi isyarat padanya untuk duduk di samping tempat tidur. Kaori berjalan ke samping tempat tidur dan duduk untuk alasan yang tidak diketahui, dan bertanya, ada apa? Perusahaan memiliki banyak kerjasama, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk sementara waktu, karena Anda ingin saya pulih dalam waktu singkat. Setelah lukanya sembuh, saya akan pergi menemui orang-orang tua ini untuk sementara waktu, kata Ariel. Inilah yang paling ingin dilihat Kaori, tetapi sayangnya situasi saat ini tidak seoptimis yang dipikirkan Ariel, karena ada juga intervensi Andika, yang menyebabkan perusahaan keluarga Wijaya sekarang menjadi cangkang kosong, kecuali Yanti. Tidak ada satu karyawan pun yang tinggal. Sebenarnya, ada masalah lain, kata Kaori ragu-ragu. Apalagi yang ada? Ini Andika, dia mendapat investasi 1 miliar dan ingin membuka perusahaan baru, menarik semua karyawan perusahaan, kata Kaori. Bersambung.